teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel. Jadi hari ini Kak Mongol pengen ngebahas tentang melukat. Jadi kan banyak banget di setiap kali orang dari Jakarta atau dari luar kota atau dari manapun ke Bali, itu pasti melakukan namanya ritual melukat. Ada banyak tempat di Bali yang digunakan untuk melukat. Dan itu sebenarnya menurut Kak Mongol itu sah-sah aja. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena itu adalah sebuah budaya dari teman-teman kita yang beragama Hindu yang sudah dilakukan turun-temurun khususnya di Pulau Bali. Jadi nggak ada masalah sejujurnya dalam hal melukat. Siapapun boleh melakukan melukat, apapun agamamu juga. Menurut saya sejujurnya sih itu kan kembali lagi ke kita masing-masing. Tetapi yang menjadi permasalahannya sekarang adalah ada yang pro dan kontra tentang lokasi. Ada yang melukat katanya lebih bagus lagi kalau di area yang dekat dengan air laut. Karena untuk sekalian pembersihan diri untuk dibuang ke arah laut. Ada yang lain lagi bilang harusnya dari mata air yang tidak terkontaminasi dengan tubuh manusia gini-gini. Ada yang harus pakai bunga ini, ada yang harus pakai ini itu dan sebagainya. Menurut saya, menurut kamu itu sebenarnya itu juga fine-fine aja. Boleh-boleh aja. Karena kan semuanya itu sendiri kita yang melakukannya. Jadi otomatis mana yang terbaik menurut kita tuh boleh-boleh aja. Yang kamu sangat sesali adalah banyak hal yang agak sedikit sepertinya terlalu dipaksa untuk terlihat keren. Karena jujur melukat itu kan membersihkan diri kita tuh dari hal-hal yang berhubungan dengan negatif dalam diri. Ini contoh. Ya kan ada orang bilang yang wah kok gua kayaknya sial terus tiap hari gitu. Kok kayak berasa gini. Nah, itu ada alternatif melukat. Semuanya tuh ada juga boleh mau lakukan apa. Lakukan healing time, mau yoga, mau tantra, mau apapun itu boleh-boleh aja. Tapi kamu tuh pengen ngebahas dari sisi melukat. Sejujurnya berapa lama sih kita harus melukat? Ya kan maksudnya berapa lama pembersihan itu? Apakah sehari penuh? Atau adakah nanti di jam-jam tertentu, atau adakah nanti di bulan-bulan tertentu, atau orang dengan sio ini atau dengan ras ini nggak boleh melukat, itu balik lagi ke kitanya. Tetapi yang perlu kamu ingat adalah melukat itu sejujurnya cukup sekali jika kita tidak melanggar pantangannya itu. Ada pantangannya, ada term and condition yang harus kita miliki di saat kita melakukan melukat. Jadi jangan sampai kita nih ke Bali nih bulan apa ini sekarang bulan Desember tanggal 3 gitu. Kita melukat di Bali, terus kita pulang ke Jakarta, terus kita balik lagi 2 minggu kemudian ke Bali, terus kita melukat lagi. Sejujurnya agak sedikit tidak baik dan tidak bijak kalau kita tuh setiap kemana-mana, setiap pergi keluar dari Bali, terus balik lagi ke Bali, terus kita melukat. Itu sejujurnya sangat boleh atau tidaknya sih sebenarnya tergantung diri kita. Tetapi kamu ini kan dari sisi saya, dari sisi kamu maksudnya begini, melakukan pembersihan diri itu menurut kamu cukup sekali aja sampai batas waktu atau sampai pantangan kita langgar. Contoh, Bang, emang ada pantangan melanggar? Ya sebenarnya kalau kita sedikit-sedikit melukat, sedikit-sedikit melukat, jadi terkesan kayak kita kayak nggak pede sama diri. Kita nggak punya self confidence terhadap diri kita. Sebenarnya melukat itu sekali juga nggak ada masalah, asalkan kita tidak melanggar pantangan yang ada, gitu kan? Melukat di mana bang? Kalau abang Mongol punya rekomendasi, ada Tirta Empul. Tirta Empul itu juga bagus melukat dari sisi Mongol. Kenapa? Karena memang itu air itu munculnya dari dalam perut bumi. Dan itu tidak terkontaminasi dengan tangan manusia maupun besi. Jadi otomatis itu air murni kena ke tubuh kita. Nah, apa yang harus kita lakukan di saat kita melukat? Ya balik lagi ke kita masing-masing. Lu mau doa versi apa? Lu mau panjatkan doanya sebagaimana lama? Ya itu tergantung dirimu. Tetapi kalau di laut boleh bang, boleh-boleh aja. Semua tempat di Bali ini banyak tempat untuk melukat. Tetapi ingat baik-baik teman-teman. Term and condition harus diingat. Di saat kita ingin melukat, pastikan dulu niat kita mau ngapain.
Jika hanya ingin menangkal membersihkan diri kita, membersihkan fisik kita dari tempelan hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib maupun apapun, itu wajib melukat. Tetapi balik lagi, ya kan, itu balik lagi ke niat awal kita mau ngapain. Kita ingat niat awal dulu nih. Oh, gue pengen refreshing bang. Oh ya sudah, fine, berarti ya kita ya udah kayak pasrah aja, kita melukat. Ya Allah ya Tuhan, ya bersihkan diri gua, ya udah, itu boleh. Tetapi yang paling perlu kita ingat, setelah selesai Anda melukat, balik lagi. Anda pulang ke Jakarta, pulang ke kampung halaman, terus balik lagi melukat lagi, nggak boleh teman-teman. Menurut kamu boleh? Menurut saya tidak diperbolehkan dilakukan berulang-ulang, padahal kita tidak melanggar pantangan. Apa sih bang pantangan di saat melukat? Satu teman-teman, di saat kita melakukan pembersihan diri, ya kan, sudah bersih nih. Perhatikan langkah hidup kita selanjutnya, kalau boleh, good. Jangan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kriminal. Contoh, jangan sampai tangan kita melakukan pertumpahan darah. Nah, jadi kalau kita udah selesai melukat, jangan ada pertumpahan darah di tangan kita. Maksudnya kita ngebunuh orang. Yang kedua, jangan sampai dari mulut kita keluar sumpah serapah. Nggak boleh lagi tuh. Jadi kita jangan sampai habis melukat terus kita nyumpahin orang. Pantangan itu terlanggar, Anda harus melukat kembali. Tetapi kalau nggak melakukan melanggar pantangannya, nggak usah. Nggak harus melukat. Atau nih buat yang dewasa nih yang nonton, tidak melakukan hubungan seks dengan perempuan atau dengan istri yang sedang menstruasi. Nggak boleh sama sekali. Kalau itu terjadi, berarti Anda harus melukat kembali. Dan itu ada lagi harga yang harus engkau bayar. Tidak segampang itu, karena alam akan bergerak kepada pini sepuh, kepada para pemimpin yang melakukan pembersihan diri tersebut. Alam akan ngasih tahu apa yang terjadi. Berarti kalau seandainya dikasih tahu, kita harus melakukan namanya pembersihan diri dan pembayaran. Apa yang perlu kita bayar, yaitu balik lagi ke Anda dengan dimana Anda melakukan melukat. Atau Anda nyumpahin orang, pokoknya kok sumpahin lu. Nah, itu kalau Anda baru selesai melukat, ya Anda kalau balik lagi ke Bali, ya harus melukat kembali. Jadi 3 pantangan utama: tidak terlibat dalam pertumpahan darah, tidak sumpah serapah orang, dan tidak melakukan hubungan seks dengan perempuan yang sedang datang bulan. 3 hal utama ini yang harus Anda ingat di saat Anda melakukan pembersihan diri. Setelah dirimu bersih, Anda melakukan aktivitas kembali, ya silakan. Tapi kalau Anda melakukan 3 yang tadi pantangan tersebut, Anda balik ke Bali, Anda harus melukat. Ingat, Anda harus ngomong dulu ke pihak yang melakukan pembersihan diri kepada Anda. Apa yang harus Anda bayar, apa yang harus Anda lakukan supaya kembali Anda menjadi bersih. Yang terakhir dari Mongol adalah, di saat Anda sudah melakukan pembersihan diri, Anda sudah melukat, ya kan? Tapi kenapa kok masih ada yang paling bikin konten, bikin kacau. Jadi kalau Anda sudah selesai melukat tapi masih ada yang membuat Anda kurang good, berarti Anda harus selidiki apa yang membuat itu terjadi. Caranya adalah rekonsiliasi dan konseling. Di saat Anda melakukan konseling, ceritakan semuanya dan yakinkan orang yang Anda ajak konseling adalah orang yang bisa tutup mulut, orang yang bisa menyimpan rahasia Anda, dan setelah itu Anda lakukan healing dan melukatlah. Jadi buat teman-teman yang sering melukat, rekomendasi Kamongol salah satu untuk Anda melukat adalah Tirta Ampul. Datang ke daerah Tapak Siring atas, melukatlah di tempat tersebut. Itu tempat yang Kamongol sangat rekomendasikan.
Kalau Anda mau mandi di pantai untuk melukat, cocok di pantai mana? Ada banyak pantai, tapi salah satu yang kamu rekomendasikan adalah Dreamland atau Balangan ya. Nah, ke pantai situ Anda boleh melakukan melukat. Apa yang perlu Anda bawa? Bawalah Kamboja Bali yang berwarna putih ke kuning-kuningan, atau bukan, tapi bukan putih pure white yang agak kayak warna gading, 3 atau 5. Terus bawa garam, sejumput sedikit gula, ya udah Anda buang aja, terus sampaikan niat Anda mau ngapain. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau memang itu tidak boleh oleh agama Anda, jangan dilakukan, jangan dipaksa. Tapi kalau seandainya diperbolehkan, silakan. Tetapi ingat lagi, berjanjilah hanya kepada Tuhan dan dengerin apa kata orang tuamu. Maka niscaya hidupmu akan aman terkendali. Oke teman-teman, yang penting jangan lupa di like, subscribe, like, share, dan komen. Saya mau